Shalom semua jemaat KFT yang terkasih dan semua saudara-saudara dimanapun kalian berada saat ini yang juga mengikuti ibadah online kami saat ini. Saya percaya kasih Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan akan terus melingkupi kehidupan kita. Karena kita percaya kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang layak untuk kita sembah dan kita puji. Mari siapkan hati kita untuk kita menaikkan pujian, kita menaikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh, kami bersyukur padamu Yesus. Katakan bersama. Yang terutama di dalam hidup ini
hanya Yesus yang ku puja, hanya Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Katakan yang beri damai, yang beri damai, hanya Yesus yang beri berkat, yang beri berkat, hanya Yesus yang beri rohnya, hanya Yesus
setiap jalanku, dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, surgawi yang selalu Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Bapa, kami sungguh percaya Engkau hadir dalam kehidupan kami, Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Kami sungguh percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Allah yang selalu memimpin kehidupan kami, satu-satunya Tuhan yang selalu memberikan kami kemenangan, sukacita Tuhan, yang memberikan kami kelegaan, oh yang membawa kami Tuhan kepada kemenangan yang satu, kepada kemenangan yang berikutnya. Tuhan yang selalu memberikan kami Tuhan kekuatan yang baru, Tuhan yang selalu memberikan kami Tuhan oh kemuliaan, oh kami bawa kami Tuhan dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan berikutnya, karena kami menyembah Tuhan yang hidup, kami menyembah Tuhan kami yang ajaib, pemilik langit dan bumi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami lebih lagi, biarlah tanah hati kami telah menjadi tanah-tanah yang terbaik untuk didapurkan oleh firman. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Segala kemuliaan, segala hormat, segala keagungan hanya bagi Engkau Tuhan, Raja kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya kita mari berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih banyak buat anugerah, kemurahan, perlindungan, kekuatan, berkat yang Tuhan beri. Engkau Allah yang sungguh sangat baik buat kami. Kami bisa melewati hari demi hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, itu semua karena anugerah Tuhan. Pada saat yang indah ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Engkau berkati pikiran kami, siapkan hati kami, jamah roh kami untuk diberkati firman-Mu yang luar biasa. Firman ya dan amin yang tak pernah gagal meskipun alam semesta binasa lenyap. Firman Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Kami sambut firman-Mu dalam nama anak-Mu Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Judulnya menyikapi kekhawatiran hidup. Itu judulnya, menyikapi kekhawatiran hidup. Semua orang pasti pernah khawatir. Dan kekhawatiran melanda manusia dalam semua rentang usia kesadaran, dari anak kecil, remaja, pemuda, orang dewasa, orang single ataupun orang yang sudah berkeluarga, orang yang punya ekonomi marginal maupun orang yang menengah atau berkelimpahan. Semua punya kekhawatiran masing-masing. Ya, mungkin di antara saudara ketika saya sampaikan tentang kekhawatiran, ada saudara sekarang sedang khawatir tentang makanan saudara, minuman saudara, pakaian saudara, saudara khawatir tentang usaha saudara, bisnis saudara, toko saudara. Mungkin saudara khawatir dengan kesehatan saudara, hubungan antara orang tua anak, suami dan istri. Kekhawatiran-kekhawatiran yang senantiasa menghampiri pikiran kita. Pertanyaannya, apa kekhawatiran itu dosa apa tidak? Itu pertanyaannya. Saya mau katakan kekhawatiran itu wajar Bapak Ibu. Ya, kekhawatiran itu wajar bagi kehidupan manusia. Yang menjadi masalah apabila kekhawatiran itu membuat saudara kurang iman atau tidak beriman kepada Tuhan, itu baru bermasalah. Atau karena kekhawatiran itu menekan saudara sehingga keyakinan iman saudara akan Tuhan yang berkuasa itu minim atau tidak ada, itu baru bermasalah. Waktu saya membaca firman Tuhan, Yesus sangat concern tentang kekhawatiran, lalu dia membahas tentang kekhawatiran. Dan dia mengajarkan orang-orang pada saat itu bagaimana menyikapi kekhawatiran. Saya akan baca dalam Matius 6 ayat 25 sampai ayat 34. Dengan cepat saya baca demikian firman Tuhan.
Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tak menabur dan tidak menuai, yang tak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang oleh karena kekhawatiran dapat menambahkan seasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tak tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah khawatir dan janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Tetapi semua itu dicari bangsa, sebab itu janganlah kamu khawatir, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Yesus juga tahu Bapak Ibu pada saat itu orang banyak khawatir tentang hidup, tentang pakaian, tentang makanan, tentang masa depan. Dan Tuhan mengajarkan bagaimana orang-orang pada masa itu yang bisa dipegang menjadi pegangan hidup sampai sekarang, bagaimana kita menyikapi kekhawatiran. Pertama, sikapilah kekhawatiran dengan pola pikir, jangan mengorbankan hal yang terpenting dengan yang penting, atau jangan mengorbankan hal-hal utama dengan hal-hal yang tidak utama. Itu yang pertama, agar kita bisa menjalani kehidupan. Ketika saudara khawatir, ingatkan pikiran saudara, hati saudara, apakah kekhawatiran saya ini adalah hal-hal yang utama atau hal-hal yang sangat penting, ya, daripada yang biasa-biasa atau yang tidak penting. Nah, kalau itu adalah hal-hal yang tidak penting, kita sebenarnya tidak boleh khawatir, kata Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-25 dikatakan, karena aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan atau apa yang hendak kau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, aku berkata kepadamu, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi dalam pengamatan Yesus Bapak Ibu, ada banyak orang khawatir itu akan makanan pakaian. Makanan pakaian itu adalah hal-hal sekunder, penopang kehidupan. Sementara yang primer itu adalah hidup itu sendiri. Yang primer itu adalah tubuh itu sendiri. Jadi sebagai orang percaya, Alkitab katakan, ketika engkau menjalani hidup, engkau lihat dengan baik bahwa hidupmu itu dari Tuhan dan tubuh itu dari Tuhan. Kalau engkau hidup, engkau punya tubuh, engkau kuat, engkau sehat, itu harus melebihi kekhawatiranmu akan kebutuhan, keperluan baik makanan dan pakaian. Kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa ada banyak orang mencuri gara-gara apa? Mereka mencuri gara-gara makanan, mereka mencuri gara-gara kebutuhan. Ditanya, mengapa kau mencuri? Karena mereka katakan, di rumah saya tidak ada makanan, anak saya kelaparan. Namun karena tindakannya berbuat hal-hal yang kriminal, apa yang terjadi? Sehingga hidupnya terancam, dia ditangkap, dia dimasukkan penjara. Sehingga apa? Sehingga malah anaknya terlantar, keluarganya terlantar, Bapak Ibu. Itu adalah contoh bagaimana orang salah menempatkan kekhawatiran. Mereka menempatkan kekhawatiran kepada keperluan, kebutuhan yang sifatnya sekunder daripada kehidupan, daripada tubuh yang Tuhan beri. Jadi sebagai orang percaya Bapak Ibu, ketika kekhawatiran melanda engkau, coba pikirkan, ini kekhawatiran utama enggak? Penting enggak? Sangat penting? Atau hal-hal yang biasa saja? Dan saya mau undang Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kadang-kadang kekhawatiran itu berbicara permainan pikiran saudara. Ketika saudara memikirkan sesuatu, membayangkan sesuatu, menakutkan sesuatu, maka kekhawatiran muncul. Sementara apa yang saudara khawatirkan, saudara takutkan, itu tidak berdampak kepada kehidupan saudara, tidak berdampak kepada fisik saudara. Oleh sebab itu kata Yesus, jangan khawatir perkara-perkara makanan, pakaian. Selama kau diberikan Tuhan kehidupan, Tuhan berikan tubuh, Tuhan berikan kesehatan, berjalan dan melangkah. Kalaupun ada masalah makanan, pakaian, itu bisa dikerjakan, itu bisa dipikirkan, itu bisa dicari, itu bisa diatasi.
Bukan itu menjadi penyebab saudara khawatir terus sepanjang hidup. Setiap pagi Bapak Ibu, kalau saya bangun pagi, maka saya langsung mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, sebelum saya mikirin yang lain-lain, setiap pagi saya bangun dan saya coba bayangkan, oh saya masih hidup. Dan ketika saya bangun pagi, saya masih berdiri dan berjalan dan sehat, saya katakan itu luar biasa. Saya ucapkan syukur pada Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih buat hidup hari ini. Tuhan terima kasih buat tubuh, buat kesehatan hari ini. Karena ada banyak orang menganggap hidup itu biasa. Ya sudah biasa hidup, besok pasti hidup, lusa pasti hidup. Tunggu dulu Bapak Ibu. Kehidupan itu misteri Bapak Ibu. Nggak ada yang tahu akan kehidupan saudara di masa akan mendatang. Tentang esok, lusa, minggu depan, nggak ada. Dan saya mau katakan, kapan saja orang bisa berhenti hidup. Ya, kapan saja orang bisa berhenti hidup. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan berikan saudara kesempatan masuk pada hari yang baru, hidup pada hari yang baru, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, nanti mengenai PR masalahmu yang kemarin itu bisa kita kerjakan sementara kalau Tuhan berikan kita hidup satu hari. Banyak orang tidak menganggap enteng hidup dan terlalu mementingkan, mengutamakan masalah, keperluan, kebutuhan lebih daripada hidup. Itu cara pikir yang salah. Kata Tuhan, hidup itu lebih penting daripada makanan, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi kalau Bapak Ibu bangun pagi hari, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih hidup ini, Tuhan terima kasih tubuh ini, Tuhan terima kasih kesehatan ini. Mengenai keperluan, masalah, pergumulan, itu menjadi nomor 2. Saudara bisa bilang setelah itu, Tuhan saya ucapkan syukur atas hidup, atas tubuh, kekuatan, kesehatan. Ya, saya ada pergumulan satu, beri saya kekuatan, beri saya kesehatan, berikan saya waktu, kemampuan untuk mengerjakannya. Supaya apa yang saya takutkan, saya khawatirkan, dapat saya jalani, dapat saya atasi dengan pertolongan daripada Tuhan. Buat Bapak Ibu yang tiap hari bangun terlalu khawatir, engkau penuh dengan ketakutan, setiap bangun pagi langsung kau pikirkan kekhawatiran, ketakutan, kau pikirkan kebutuhan, keperluan. Stop dulu. Ketika kau bangun pagi, berhenti dulu atas pikiran-pikiran yang orientasinya kepada perkara-perkara sekunder. Tempatkan hati pikiranmu kepada hal yang primer, kehidupan itu sendiri, kekuatan, kesehatan tubuh yang Tuhan beri. Maka saya percaya engkau akan bisa menjalani hari. Bukan hanya bisa menjalani hari, engkau bisa menghadapi kekhawatiranmu, engkau bisa menjalani kekhawatiranmu, engkau bisa menyikapi kekhawatiranmu. Karena Tuhan masih beri kehidupan dan kekuatan dan tubuh yang daripada Tuhan. Yang kedua, bagaimana saudara menyikapi kekhawatiran? Dalam ayat yang ke-28 dikatakan, pandanglah burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Yang kedua, cara menyikapi kekhawatiran, engkau harus menyadari bahwa engkau adalah makhluk berharga yang berharga di mata Tuhan. Berharga dari pandangan Tuhan. Ya, diperbandingkan antara kita dengan burung Bapak Ibu. Yesus katakan, kalau kamu khawatir coba lihat burung, kata Tuhan Yesus. Burung itu nggak ada kemampuan bercocok tanam. Burung tidak punya stok di lumbung. Burung tidak punya kemampuan bercocok tanam. Namun Yesus katakan, dia dipelihara oleh Bapa. Belum pernah ditemukan ada burung terbang, dia jatuh karena kelaparan, tidak punya makanan di perutnya. Belum pernah ditemukan. Karena apa? Karena Allah pelihara binatang yang diciptakan. Terlebih dikatakan manusia. Manusia itu lebih berharga daripada burung pipit yang menjadi kasta terendah daripada unggas. Ya. Biasanya katanya Raja Wali kalau dia tidak bisa nangkap ikan, nggak nangkap kelinci atau nangkap ular, maka burung-burung pipit yang menjadi sasarannya. Yang ketika dia terbang, dia lihat, dia akan ambil. Jadi burung pipit kasta terendah, tidak bisa melawan, tidak bisa berbuat banyak. Di udara dia diancam oleh Raja Wali, di darat dia dimakan ular, di ladang dia diusir oleh petani. Sangat riskan hidupnya. Ya, tidak ada tempat aman. Namun Alkitab katakan, Tuhan nggak biarkan burung ini, Tuhan peliharakan. Alkitab katakan engkau lebih berharga daripada burung pipit. Bapak Ibu, saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Ya, kalau saudara dan saya percaya bahwa engkau berharga di mata Tuhan, maka engkau harus berpikir kekhawatiranmu itu tidak beralasan. Karena apa? Kadang-kadang kita khawatir itu bicara penghidupan, ya kan? Bicara mengenai kelangsungan hidup. Tuhan katakan burung pipit yang tidak punya sumber daya, tidak punya kemampuan
untuk kelangsungan hidupnya dipelihara oleh Allah. Apalagi kita orang yang percaya, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan pasti perhatikan engkau lebih daripada burung pipit. Tuhan pasti pelihara engkau lebih daripada burung pipit. Jadi ketika engkau khawatir, katakanlah dalam dirimu, aku berharga di mata Tuhan. Dan ketika engkau menyatakan dirimu berharga di mata Tuhan, dan engkau akan memiliki ketenangan atas apa yang menjadi pergumulan keperluanmu, dan engkau katakan, kalau Tuhan, kalau burung Tuhan pelihara, saya pasti Tuhan pelihara, saya pasti Tuhan pelihara, saya pasti Tuhan pelihara. Yang ketiga, bagaimana kita menyikapi kekhawatiran, dikatakan dalam ayat yang ke-27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sasta pada jalan hidupnya? Ya, yang pertama, bagaimana menyikapi kekhawatiran? Saudara harus berpikir, jangan mengorbankan yang utama dengan hal-hal yang sepele. Itu yang pertama. Pandanglah tubuh hidup itu suatu anugerah. Itu syukuri setiap hari. Yang kedua, bagaimana engkau harus mengerti engkau berharga di mata Tuhan, lebih berharga daripada burung pipit. Kalau burung pipit dipelihara Tuhan, saya pasti juga. Yang ketiga, bagaimana kita menyikapi kekhawatiran? Ingatlah Bapak Ibu, kekhawatiran tidak menambah umur saudara. Ingat itu baik-baik. Kekhawatiran tidak menambah umur saudara. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sahasta saja pada jalan hidupnya? Apa sih sahasta? Sahasta itu ukuran dari sikut saudara ke ujung jari. Biasanya dalam ukuran meter itu kurang lebih 35-45 cm. Itu ukurannya. Dan Yesus katakan, kalau orang khawatir nggak menambah umurnya sahasta, nggak menambah umur 45 cm, nggak tambah katanya. Malah yang saya pelajari, semakin khawatir orang, maka semakin rentan orang pada depresi, stres. Semakin khawatir orang, maka semakin lemah daya imunnya. Maka semakin khawatir orang, maka semakin gampang dia kena sakit penyakit. Dan bisa mempengaruhi terhadap usianya, terhadap umurnya, terhadap masa hidupnya. Alkitab katakan, kalau engkau khawatir, hati-hati. Pikirkan baik-baik, apakah kekhawatiranmu itu berpengaruh kepada umur panjangmu? Apakah kekhawatiran itu berpengaruh kepada kesehatanmu? Apakah kekhawatiran itu berpengaruh kepada masa depanmu? Kalau enggak pengaruh, ngapain dipikirin? Ngapain ditakutin? Ngapain dikhawatirin? Malah kalau itu berdampak kepada kesehatanmu, berdampak kepada kekalutanmu, berdampak kepada damai sejahteramu, untuk apa itu Bapak Ibu? Jadi kalau kau khawatir, sikapi dengan bijak. Katakan, apakah dengan kekhawatiran umur saya jadi panjang? Apakah dengan khawatir saya tambah sehat? Apakah saya menjadi tambah damai? Kalau itu tidak, maka itu tidak layak untuk dipikirkan. Enggak layak untuk dipertahankan, enggak layak untuk dipegang. Tinggalkan saja, jalani hidup. Malah saya katakan, orang yang penuh dengan sukacita, dia akan bertambah kuat, bertambah sehat, bertambah mantap. Makanya Yesus pernah katakan, Amsal katakan, hati yang gembira adalah obat. Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat dikatakan. Malah Bapak Ibu, ketika engkau bersyukur, bersukacita, sejahtera Tuhan berlimpah, itu menambahkan kekuatan pada fisikmu kalau lemah, menambah semangat yang mulai padam, memberi pengharapan akan masa depan. Jadi kalau engkau khawatir, ingatkan diri kembali, apakah ini memperpanjang umur apa tidak? Kalau tidak, itu akan kau eliminasi dari hidupmu. Yang keempat, bagaimana saudara? Alkitab katakan demikian, 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tak berpakaian salah satu daripada bunga itu. Ya. Yang pertama tadi, sikapi kekhawatiran, memikirkan hal-hal utama dengan hal-hal yang tidak utama, yang penting dengan yang tak penting. Kalau kekhawatiran berbicara yang tidak penting, itu enggak alasan kita berpikir. Ingatlah, Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Yang kedua, engkau harus katakan pada dirimu, saya berharga di mata Tuhan. Saya ciptaan Tuhan, ditebus oleh Tuhan. Kalau burung dia pelihara yang tidak punya sumber potensi apapun untuk bertahan hidup, dipelihara oleh Tuhan, apalagi saya, apalagi kita. Yang ketiga, ingatkan diri, apakah kekhawatiran saya ini menambah umur buat saya, menambah umur untuk masa depan saya? Kalau enggak, eliminasi, enggak layak disikapi, enggak layak dipikirkan atau dipertahankan, buang dari hidupmu. Yang keempat, bagaimana menyikapi
Yakin, percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan lebih tahu keperluanmu daripada kau merasa tahu keperluanmu. Itu statement saya. Tuhan lebih tahu keperluanmu daripada kita merasa tahu keperluan kita. Ini diperbandingkan antara Salomo dan bunga bakung. Yesus katakan, coba kau perhatikan bunga bakung di ladang. Ya, begitu indah warna-warni. Dikatakan Salomo dalam segala kemegahannya pun tak berpakaian seindah salah satu bunga bakung. Siapa Salomo? Salomo orang terbijaksana Bapak Ibu. Salomo orang paling bijaksana. Salomo orang paling kaya. Ya, dia bangun bait Allah berlapis emas. Dia bangun istananya berlapis emas. Dia bangun tahtanya berlapis emas. Bahkan dia buat busana yang sedemikian rupa sampai banyak orang seluruh dunia ingin lihat kayak apa Salomo. Bahkan dari Ethiopia datang ratu Ethiopia ingin melihat, menyaksikan kabar burung tentang Salomo. Dan Alkitab katakan, sekalipun Salomo dalam segala kemegahannya pun, Yesus katakan enggak seindah salah satu bunga bakung. Saya percaya dalam kebijaksanaan Salomo, dia coba merancang istananya sedemikian rupa, merancang bait Allah sedemikian rupa, merancang busana kebesaran sedemikian rupa, merancang tahta kebesaran sedemikian rupa. Tapi Alkitab katakan dia tidak sebanding dengan keindahan bunga bakung. Itu berarti apa Bapak Ibu? Itu berarti Tuhan yang lebih tahu apa yang kita perlukan untuk hidup kita. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan untuk keindahan hidup kita. Tuhan lebih tahu apa yang kau sangat-sangat butuhkan, lebih daripada doa kebutuhan yang bisa kau ungkapkan. Alkitab katakan dalam mendandani hidupmu, Alkitab katakan lebih hebat Tuhan daripada Salomo. Itu Alkitab katakan. Dalam menenun hidupmu untuk kelangsungan hidupmu, lebih bijaksana Allah daripada orang paling bijaksana bernama Salomo. Jadi ingatlah Bapak Ibu, ketika kau menjalani hidup, ingatlah bahwa engkau menjalani hidup bukan karena kebijaksanaanmu, engkau menjalani hidup bukan karena hasil pikiranmu, engkau menjalani hidup bukan karena kepintaranmu, engkau menjalani hidup bukan karena kehebatanmu. Tidak, kita menjalani hidup atas karya Allah, atas campur tangan Tuhan, mendandani kita dengan segala kebijaksanaan, sehingga hidupmu itu seindah bunga bakung dan lebih indah daripada Salomo bisa mendandaninya. Jadi Bapak Ibu, ketika engkau mengkhawatirkan akan keperluan, kebutuhan, akan keindahan, kelangsungan, saudara harus tanamkan dalam dirimu, Tuhan lebih tahu untuk apa aku hidup dan bagaimana aku hidup. Tuhan lebih tahu bagaimana mendesain hidup saya, mendandani, mencukupkan apa yang saya perlu agar hidup saya indah di mata Tuhan dan di mata sesama. Yang terakhir, bagaimana saudara menyikapi hidup? Ayat 33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wow, ini ayat kunci Bapak Ibu ya. Ini ayat kunci. Tuhan Yesus itu datang bukan hanya dengan seperangkat keterangan-keterangan bagaimana saudara menyikapi kekhawatiran, tapi dia datang dengan satu kunci, dikatakan dengan satu kunci utama bagaimana saudara supaya tidak terbelenggu kekhawatiran. Dia katakan demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, apa semuanya? Yang dari ayat 25 tadi, semuanya, kebutuhan makanan, pakaian, kebutuhan emosi, mental, kebutuhan hal-hal sekunder, tertier, kebutuhan mengenai kelangsungan hidup, katanya ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, bisa saya simpulkan mengapa banyak orang khawatir berkelebihan. Intinya satu, mungkin dia tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidupnya. Itu intinya. Kita lebih sibuk mencari kebutuhan kita. Kita lebih sibuk mencari keperluan kita. Kita lebih sibuk mencari hal-hal yang menyenangkan diri kita. Ketika kita terjebak pada pencarian berorientasi pada hidup, kita dibuat malah terjerumus pada kekhawatiran kalau itu nggak dapat, kalau itu tidak ada. Tapi Alkitab katakan, kalau kita fokuskan hati kita jadikan Tuhan nomor satu, kita jadikan Tuhan yang utama, kita jadikan Tuhan pencarian hidup kita. Makanya dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, utamakanlah Tuhan. Ketika Tuhan kita utamakan, Alkitab katakan, maka Tuhan akan mengutamakan kita dalam keperluanmu, kebutuhanmu, kecukupanmu, masa depanmu, usiamu, bahkan yang lain-lain. Tuhan akan mengutamakan engkau di dalam
kehidupanmu. Dan saya percaya kalau kita diutamakan Tuhan, maka kekhawatiran tidak layak ada pada diri kita. Dan saya berdoa Bapak Ibu selama ini dibelenggu kekhawatiran yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, ingatkan diri pada hari ini bahwa Tuhan beri hidup lebih daripada apa yang saudara khawatirkan. Ingatkan diri pada hari ini bahwa saya adalah makhluk berharga di mata Tuhan. Ingatkan diri bahwa kalaupun saya khawatir, enggak tambah umur saya, enggak tambah masa depan saya. Ingatkan diri bahwa Tuhan lebih tahu apa yang saya perlu daripada saya tahu apa yang saya perlu. Ingatkan diri, semua itu bisa diatasi kalau saya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka Tuhan akan menolong membereskan apa yang kita khawatirkan selama ini. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan buat hari ini karena kami telah dengar firman Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami manusia lemah. Ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kekalutan yang senantiasa mengancam pikiran kami. Tersimpan di benak hati kami, di relung hati kami. Namun firman-Mu telah datang kepada kami, bagaimana kami bisa menyikapi kekhawatiran. Meski kekhawatiran itu bukanlah sebuah dosa, tapi kalau kekhawatiran itu membunuh iman kami, pengharapan kami kepada Tuhan, maka itu bermasalah besar buat kami. Dan kami berdoa kepadamu ya Tuhan, biarlah firman ini akan menjadi pegangan buat kami. Setiap kali pikiran kami tergoda cemas, takut dan khawatir, munculkanlah kebenaran firman Tuhan ini, bahwa hidup penting, lebih penting daripada apa yang kami khawatirkan. Ingatkan kami bahwa hidup kami berharga di mata Tuhan. Ingatkan kami Tuhan bahwa tidak ada masa depan dari memiliki kekhawatiran. Ingatkan kami, Tuhan lebih tahu yang kami butuh daripada yang kami pikir kami tahu apa yang kami butuh. Dan bawa kami untuk memiliki sikap mencari Tuhan dan kerajaan-Mu, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami orang yang percaya. Berkati kami semua, dan kami sambut firman-Mu dalam nama anak-Mu Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan berkati kita semua Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Gordon Simarmare. Kita mengucap syukur, kita semua berterima kasih untuk pelayanan dari Pak Gordon. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan berlimpah-limpah di dalam pelayanan, di dalam keluarga, dan semua hal yang dilakukan. Ya, hari ini saya akan memberikan pengumuman mengenai ibadah yang akan datang, minggu yang akan datang. Kita belum tahu apakah sudah bisa offline atau tidak, karena sedianya tanggal 11 Oktober ini, ya, ini merupakan tanggal terakhir perpanjangan PSBB yang waktu itu sudah ditetapkan oleh Pemprov DKI. Ya, untuk kelanjutannya kita belum terima kabarnya. Ya, nanti saudara lihat saja di grup WhatsApp kita, ya, dan nanti kelanjutannya apakah pada saat kita ibadah offline kita tetap akan merekam atau tidak, saudara juga bantu dalam doa. Namun yang pasti apabila kita ada ibadah offline, ya, bukan berarti di dalam channel ini tidak memproduksi sesuatu. Kita juga akan memproduksi, ya, nantikan dan bawa di dalam doa agar lewat channel ini nama Tuhan semakin diperdengarkan sampai ke ujung dunia. Bukan untuk tujuan manusia, saudara, tetapi benar-benar untuk agenda Tuhan. Agar lebih banyak lagi orang-orang yang mengenal nama Yesus, yang tahu siapa itu Tuhan Yesus, dan yang menerima dan bisa menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat kita secara pribadi. Jadi yang selamat, yang menjadi baru bukan kita saja, tapi semakin banyak orang lagi di belahan-belahan bumi yang lain. Haleluya. Nah, saudara, juga mengenai persembahan dan persepuluhan, saudara tinggal lihat keterangannya. Ya, sekali lagi saya mengingatkan, saudara berikan tanda, tanda untuk membedakan antara persembahan dan persepuluhan. Saudara bisa klik di sudut sebelah kanan kalau saudara menggunakan smartphone, menggunakan handphone, saudara tinggal klik dan saudara akan lihat deskripsinya. Lalu kalau saudara menggunakan personal computer ataupun laptop, saudara tinggal klik bagian lebih banyak, ya, jadi saudara bisa lihat langsung deskripsinya di sana. Nah, saudara, kiranya ibadah kita pada hari ini cukup sampai di sini. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri dengan berdoa bersama-sama.
Bapa di dalam surga, saat ini kami datang kepada Engkau Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu dari awal sampai akhir ibadah kami. Terima kasih buat kehadiran Tuhan yang nyata. Terima kasih untuk lawatan-Mu yang luar biasa. Ajar kami Tuhan terus untuk menjadi penyembah-penyembah benar, yang menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh berbagai fasilitas. Kami benar-benar menjadi seorang penyembah yang sejati di hadapan Tuhan. Tuhan, seorang penyembah yang benar menuntut keberadaan diri kami menjadi pribadi yang benar. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang membawa kami kepada kebenaran untuk kami semakin memahami, agar kami tidak perlu khawatir lagi, agar kami benar-benar mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kami tahu bagi kami orang percaya, segala sesuatu yang kami lakukan itu pasti ada campur tangan Tuhan sehingga dapat memperoleh keberhasilan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dan semua pemirsa yang menyaksikan, yang telah menyaksikan tayang ini. Biar kiranya Tuhan memberkati segala aktivitas, semua hal yang dilakukan sepanjang hari ini sampai sepanjang minggu ini Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan menyertai. Hamba percaya Tuhan, meskipun mereka seorang ibu rumah tangga, mereka pelajar, mereka mahasiswa, mereka karyawan, mereka pengusaha, dan apapun yang mereka lakukan, kami percaya Tuhan, meskipun ada di dalam situasi kondisi yang kurang mengenakan, yang kurang menguntungkan, tetapi kami kan semakin melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami dan lewat hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin memperkenan hati Tuhan. Kami akan benar-benar serupa seperti Engkau Tuhan, serupa Kristus. Kami sebagai laskar-laskar-Mu, kami benar-benar akan terus menaiki level demi level yang lebih tinggi lagi. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan, sehingga Tuhan, nama Tuhan dapat dipermuliakan lewat kehidupan kami. Bapa di dalam surga, saat yang kami berdoa bersama-sama bersatu hati bagi bangsa dan negara kami, Tuhan, dengan pergolakan yang ada, dengan berbagai hal yang terjadi, saat ini kami berdoa Tuhan buat situasi kondisi pertahanan, keamanan, perekonomian negara kami. Tuhan, kami bersatu hati membawa ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan hikmat, marifat, akal budi bagi pemimpin bangsa kami, bagi Bapak Presiden, bagi wakilnya, bagi jajaran menteri, bagi semua para staf yang mendukungnya. Tuhan memberkati, berikan roh yang takut akan Tuhan, berikan mereka kemampuan agar mereka dapat benar-benar terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi bangsa ini. Tuhan, kami percaya kalau Engkau sudah mengizinkan pemerintah kami duduk di dalam pemerintahan, itu pun adalah seizin Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyertai, memberikan hikmat, sehingga apapun yang diputuskan itu benar-benar adalah hal yang bijaksana, adalah hal yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Engkau menyertai Tuhan, dan kami berdoa bagi aparat keamanan, kepolisian dan TNI, biarlah tidak ada lagi perbatasan atau berbagai perselisihan atau hal-hal yang tidak mengenakan di antara dua instansi ini. Tuhan, biarlah benar-benar mereka boleh bersatu padu menjadi pelindung bangsa ini, menjadi benar-benar pelayan masyarakat yang bijaksana Tuhan, sehingga tidak mudah untuk dicerai-beraikan, untuk diadu domba, melainkan benar-benar semakin kuat, agar bangsa ini semakin kuat, agar nama Tuhan bisa ditinggikan dan dimuliakan lewat bangsa ini. Tuhan, kami tidak mengizinkan roh perpecahan, roh pertikaian, roh percideraan, roh adu domba, roh ketidakadilan, roh apapun itu ada di bangsa ini, kami mematahkan, menghancurkannya di dalam nama Yesus. Kami tahu si jahat berusaha untuk menghancurkan bangsa ini, tetapi kami berdiri bagi bangsa ini. Kami sebagai orang-orang percaya, kami berdiri bagi bangsa
bangsa ini. Kami mematahkan, menghancurkan segala siasat si jahat, orang-orang kuat yang tidak melakukan kebenaran. Kami mematahkan, menghancurkannya. Kuasa-Mu lebih besar, kuasa Tuhan jauh lebih besar, dan kedaulatan-Mu ada bagi bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, kalau bangsa ini ada sejauh ini hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan. Terus Allah, nyatakan kedaulatan-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu saja. Dan kami kembalikan segala hormat, pujian, kejayaan, kemuliaan, kebesaran hanya untuk Engkau, Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Sekarang jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, mata imanmu kepada Dia. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kemurahan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus yang bukan hanya menghibur, tetapi menyertai, memampukanmu untuk menjadi pelaku firman dan benar-benar memperkenan hati Bapa, tinggal saat ini sampai Dia datang kedua kalinya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. I looked up, oh, it's another year gone by. Oh, it must be time to celebrate again. And it's true when I tell you it's your day today. And it's true